siang. Pagi. Saya mohon izin Ibu minta waktu Ibu untuk ambil slot wawancara Bu sesuai dengan tugas calon guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual. Jadi wawancara ini berupa kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah terhadap sekolahnya gitu. Mohon izinnya Bu ya. Boleh sih. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan pertama, selama ini bagaimana kira-kira Ibu tuh dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Sejujurnya saya baru mengenal apa itu dilema etika atau rujukan moral dalam sebuah kasus saat disodorkan pertanyaan dari Bu Maria. Kemudian saya coba-coba buka Google, saya cari informasi mengenai apa arti dan memahami maknanya dari yaitu sebuah dilema etika ataupun rujukan moral itu. Nah, selama ini saya melakukan identifikasi kasus tidak secara khusus. Nah, saya mencoba mengkaji dan mempelajari kemudian menyimpulkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan nih, selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, itu terutama untuk kasus-kasus di mana tuh ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Jadi ketika saya berada di posisi di mana saya menghadapi kedua masalah di mana sama-sama benar dari kedua belah pihak ya, yang saya lakukan itu adalah tidak langsung memutuskan, tetapi saya mengadakan pendekatan humanis, kemudian dari dua kepentingan tanpa niat untuk menyudutkan salah satu dari mereka. Begitu ya. Saya mencoba merangkul keduanya, bertanya dari hati ke hati, menempatkan posisi saya sebagai seorang ibu yang selalu ingin mendengar keluhan dari anak-anaknya. Bagus sekali Bu, bijak sekali ya. Terima kasih. Bijak sekali langkah yang Ibu lakukan ya Bu, pendekatan seorang ibu kepada anaknya. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini Bu? Jadi kalau secara khusus saya tidak punya prosedur khusus atau patokan tertentu. Yang saya lakukan itu adalah hanya menakar semua kasus dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan yang saya miliki, menakar dampak yang akan timbul dan kebermanfaatan bagi sekitarnya. Jadi bermanfaat tidak untuk semuanya gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi menakarnya dampak yang timbul dan kebermanfaatannya bagi sekitar itu ya bagi sekitarnya. Sekarang pertanyaan berikutnya Ibu, kira-kira nih hal apa saja yang selama Ibu menjabat ini Ibu anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika gitu Ibu? Saya selalu memposisikan diri saya itu sebagai orang tua kepada anak, karena saya sebelum menjadi kepala sekolah saya seorang pendidik guru. Jadi disitulah awalnya saya belajar, di mana saya menempatkan bahwa anak itu butuh diperhatikan, anak itu butuh didengar. Jadi menjauhkan diri dari sikap pemimpin yang egois. Nah, jadi harus dikesampingkan sifat egois itu. Kemudian yang egois dan keras dalam memimpin, saya juga berusaha menghargai setiap potensi yang ada pada guru-guru saya yang dimilikinya. Kemudian berusaha mendudukkan kasus sesuai dengan porsinya masing-masing, tanpa harus dipoles, menjadi trending dan mempermalukan orang lain. Nah, jadi karena saya juga sadar, saya manusia biasa. Sebagai pemimpin bukan berarti segalanya. Walaupun dia mengambil kebijakan, tetapi harus belajar juga untuk mendengar. Keren sekali Ibu, keren sekali. Saya banyak belajar dengan Ibu nih. Bagaimana seorang pemimpin bisa menekan emosinya gitu, biar kontrol emosinya bagus. Anak-anak yang dipimpin juga merasa senang menjalaninya gitu ya Bu ya. Tidak gampang untuk mengendalikan emosi, kemudian mengesampingkan ego itu bukan hal yang mudah. Dan itu pun tidak didapat dalam waktu yang instan ya Bu ya. Proses Bu Maria. Jadi itu proses dengan pendewasaan diri, mungkin bertambah usia, jangka panjang kita memimpin berapa lama, menghadapi beberapa masalah dari lapangan. Nah, itu yang membuat kita belajar gimana harus menyikapi supaya tidak terjadi istilahnya ada yang merasa tersudutkan. Walaupun mereka yang satu benar satu salah, tapi kalau menyikapinya dengan bijak, saya rasa mereka merasa sama-sama itu tidak merasa dirugikan gitu. Pengalaman itu ilmu yang sangat berharga begitu ya Bu ya. Alhamdulillah itu yang saya dapatkan selama saya memimpin. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ini, kira-kira nih hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan yang saya hadapi adalah saya berhadapan dengan guru-guru muda yang kaya akan potensi, contohnya kayak Bu Maria sendiri, dan juga syarat dengan emosi diri. Nah, Saya jadi banget itu, ya. iya, Bu Maria banget. Itu bukan hal yang gampang. Saya harus berada di posisi kontrol agar setiap kasus yang muncul tidak menjadi bumerang bagi ekosistem sekolah yang saya pimpin. Nah, dari setiap sekolah itu kan menghadapi orang banyak. Dilema ya. Nah, setiap orang itu kan punya karakter yang berbeda berbagai. Nah, itulah keunikannya. Bagaimana kita mengendalikan emosi dan ego kita, sehingga kita, kalau itu tidak kita kedepankan, insya Allah Iya. dengan seizinnya yang di atas, Iya. pasti kita Berarti bisa Ibu menyelesaikan tuh masalah itu. potensi setiap guru tuh Ibu tampung, Iya. Ibu pelajari, terus Iya. Ibu kasih ruang Iya. gitu, untuk mereka berkembang gitu Iya, ya. jadi nggak menghadapi satu masalah itu nggak langsung disimpulkan dan diputuskan. Sip. Nah, jadi istilahnya mendengar, belajar mendengar, Iya. mendengar, mengkaji, mencari informasi, Mencermati. kemudian mencermati juga. Nah, Bijak. kemudian barulah kita bisa menyimpulkan sehingga tidak membuatkan apa ya, kedua belah pihak itu merasa dirugikan. Iya. Yang Atau akhirnya tersisihkan satu sama lain. satu sama lain. Dan yang kedua itu jangan pernah apa ya, mengangkat permasalahan itu di depan orang. Itu paling nggak baik nggak baik. Itu artinya kan menjatuhkan seseorang. Siap Ibu. Nah, jadi selalu ya dipanggil aja masing-masing. Yang Berarti bermasalah, ini berhadapan langsung ya. pendekatan ya itu tadi seperti Iya. ibu dengan anak. Jadi orang tua pun juga butuh diperhatikan Iya. kadang-kadang seperti anak-anak Bu. Iya betul. Nggak bisa dipelajari lah karakternya gimana sifat orang masing-masing. Bijak Luar sekali. biasa pertanyaan Bu Mati Maria. kalau ini Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu? Kalau terjadwal enggak Bu Maria, karena kan kasus itu kan tidak bisa dijadwalkan Iya, kapan betul. ada kasus. Nah, jadi kalau terjadwal secara khusus itu enggak ada. Kemudian atau prosedur untuk menyelesaikan secara khusus itu enggak ada. Yang patokan saya itu biasanya adalah berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, jika kasus ini sangat penting dan harus segera ditangani, maka ya saya akan segera lakukan itu, memanggil dan mengadakan pendekatan humanis tadi kepada dua belah pihak. Nah, jadi yang pasti kasus itu nggak boleh berlarut. Nah, jika kita menemukan misalkan hari ini, segeralah kita selesaikan. Nah, karena kalau kita abaikan, menanti besok lagi, hal yang kecil itu bisa saja menjadi besar. Karena kita dalam komunitas besar. Nah, di dalam satu sekolah itu kan bukan hanya 2 orang yang bermasalah, ada yang di samping-samping mereka. Nah, ini yang juga bahaya. Gesekan itu. Nah, untuk menghindari itu menjadi besar masalah, ya maka secepatnya masalah itu diselesaikan. Jadi secara ya Humanis lah itu tadi ya, itu. sebagai ibu dengan anaknya gitu ya Bu. Kemudian cara menyelesaikan itu pastinya beda, dipanggil satu persatu, tidak boleh dua-duanya langsung. Begitu ya. Ini ya kita tampung keduanya, kan kita pikirkan masalah apa yang harus kita kebijakan apa yang harus kita ambil di antara dua pihak. Bagaimana pihak yang bermasalah ini bisa menjadi tidak bermasalah lagi. Nah, setelah kita mendapatkan kira-kira ini loh jawaban yang harus berikan kepada mereka berdua supaya mereka bisa berdamai dari masalah, mereka menjadi akur kembali. Dan jika itu tidak kita dapatkan, ya nanti dipanggil ulang. Nah, dipanggil ulang yang si A, kamu itu ya tahapan penyelesaiannya dipanggil ulang. Nah, baru nanti diketemukan, dalam keadaan ditemukan itu ya mereka sudah baik-baik saja, insya Allah. Jadi berarti istilahnya nggak usah dibentrokkan untuk dua kepentingan gitu ya. Dipanggil secara bersamaan tanpa kita telusuri dulu permasalahannya apa, itu juga agak baik. Menurut saya pribadi, Bu Maria. Berarti kita mendinginkan dulu. Iya, kita diredam dulu. Iya, diredam dulu. Nanti kalau udah bisa baru kita panggil secara biar nggak bentrok gitu ya. Jadi yang pertama kita nampung dulu aspirasi dari mereka, dari dua belah pihak. Kemudian kita pikirkan apa yang terbaik, baru dipanggil masing-masing. Si A dipanggil, nanti si B dipanggil, tapi tidak secara bersamaan. Nah, kalau secara bersamaan kan bahaya, masih panas nih bukan ya. Nah, jadi itulah yang biasanya yang sering saya lakukan. Maaf Bu Maria, bukan lebih pandai. Enggak, ibu tuh tuntunan saya loh. Inilah yang selama ini saya lakukan selama saya memimpin. Nah, seperti itu Bu Maria. Baik Bu, baik. Terima
terima kasih. Saya tuh banyak belajar dengan ibu, dengan cara saya lah gitu, mengamati ibu diam-diam. Oh, ternyata ibu begini, oh berarti kalau kepala sekolah itu perempuan, sisi mana yang dia kuatkan gitu. Jadi tingkah dia bagaimana begitu. Jadi kan secara tidak langsung kita tahu, oh karakter dia ini begini loh, dia memimpin begini loh. Nggak mungkin dia ditempatkan pada posisi tinggi kalau dia tidak punya emas atau intan yang ada di dalam dirinya gitu. Itu yang saya pelajari gitu, diam-diam saya amati gitu. Ternyata waktu setahun kan? Iya, jadi tidak perlu lama mengenal tidak, karakter seseorang ini. Iya kan, karena ibu pun secara tidak langsung tuh kan keluar gitu Bu dari hati. Jadi kalau udah keluar dari hati tuh kita yang sering mengamati gampang menilai lah. Kalau ibu berusaha nutupin gitu, kita pun susah untuk menilai karakter ibu Jadi seperti itu apa. yang saya dapatkan itu kan prosesnya waktu saya jadi guru. Jadi pada saat saya jadi seorang guru, saya menempatkan diri saya sebagai orang tua mereka utuh. Kalau saya bercerita tentang kalian itu anak-anak ibu, seolah-olah kalian itu pernah ibu lahirkan. Itu yang selalu yang ada di hati saya. Jadi kalau saya mengucapkan kalimat itu, saya kadang suka menangis. Emosi Karena kenapa? Mereka itu kan kita ini orang tua kedua mereka di sekolah. Jadi kalau kita sudah menempatkan posisi kita sebagai orang tua mereka, nggak ada orang tua yang mau menelantarkan anak-anaknya terus terang. Pasti tidak mau mengabaikan. Kita bertanggung jawab terhadap tugas kita dan segalanya. Nah, ketika kita menemukan anak bermasalah, nah kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang tua mereka, ya pasti penyelesaiannya antara orang tua dengan anak. Nah, itu yang saya dapatkan pada saat saya jadi guru. Dan itu yang ibu terapkan. Iya, aja saya terapkan begitu saya jadi kepala sekolah. Bukan saya menganggap guru itu anak kecil, tidak, tapi mereka anak-anak saya yang harus saya perhatikan dengan segala macam karakter yang berbeda. Jadi saya coba mempelajari karakter mereka masing-masing. Itu bukan hal yang gampang gitu. Nah, yang pasti itu tadi tidak pernah membedakan satu sama lain. Jadi kalau anak itu kan Bu Maria di dalam satu kelas kan pasti ada yang nakal, yang menurut sudut pandang masing-masing lah ya. Ada yang anteng-anteng saja kan gitu. Nah, kemudian yang anteng-anteng ya anteng-anteng lah kita. Kita menemukan yang bermasalah itu kalau tidak sabar, tidak bisa mengendalikan emosi, wah rasanya luar biasa. Nah, itu juga karena kebiasaan saya di rumah tuh ya seperti itu sama anak saya. Anak-anak memperlakukannya terbuka gitu ya. Saya berusaha membuka ruang untuk anak-anak didik saya supaya mereka mau terbuka dengan saya. Jadi bercerita dengan kita tanpa rasa segan. Jadi kita malah enak kemudian kita kita tanpa kita paksa dia akan bicara sendiri dengan kita. Nah, jadi saya dengan guru-guru juga membuka ruang seperti itu. Saya tidak menutup diri. Silahkan mau bicara apa saja gitu, juga dalam rapat silahkan mau komen apa saja. Saya nggak pernah merasa saya seorang pimpinan, wah semua pembicaraan saya harus didengar. Alhamdulillah saya nggak seperti itu, karena kita perlu mendengar. Belum tentu juga apa yang kita dengar itu nggak benar, belum tentu juga apa yang ada di benak kita benar kan gitu. Jadi itu perlu kita diskusikan. Ngalir ya Bu Maria. Keren Ibu, keren. Jadi ini yang tidak kita dapatkan tuh jadi dapat ini insya Allah. Baik Ibu. Kita lanjut ya Bu ya, pertanyaan berikutnya. Begini Bu, kira-kira ada nih dua pertanyaan lagi. Kira-kira nih ada nggak seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Sekarang ini di dalam satu instansi pendidikan lah seperti sekolah. Dan saya kan punya staf-staf saya, ada wakil-wakil saya, ada wakil kurikulum, kesiswaan, masa pras. Jadi mereka ini juga punya peran penting bagi saya dalam istilahnya membantu saya menghadapi dilema-dilema yang ada di lapangan. Terutama di sini Bu Maria adalah peran penting bagi semuanya penting sih. Kalau kita berhadapan dengan siswa kayaknya yang kesiswaan. Nah, jadi memiliki peran sentral yang sangat besar, pengaruhnya membantu saya dalam menangani kasus-kasus yang muncul itu adalah jajaran dari wakil-wakil saya. Nah, jadi bukan berarti ada mengabaikan yang lain karena mereka ini adalah yang membantu saya. Jadi saya kerja ibu. Nah, tetapi terkadang tidak juga semua masalah itu saya indikan ke mereka. Ada hal-hal tertentu di mana masalah itu masalah guru misalkan yang harus saya tangani sendiri. Saya tangani. Saya tidak ingin itu melebar. Nah, kan tidak percaya dengan wakil saya percaya dengan wakil saya. Jadi ada hal yang harus saya putuskan bersama mereka, ada hal yang saya merasa ini kayaknya saya bisa nangani sendiri lah. Nah, misalnya kasus yang tadi misalkan antara guru dengan guru, nah supaya nggak semuanya orang tahu, jadi saya biasa manggil, saya panggil si A, diajak duduk bersama, kenapa seperti ini, seperti saya jelaskan pertama.
panggil si B, sehingga itu nggak meluas, cukuplah mereka yang tahu dan saya yang tahu. Nah, sampai ketika kasus itu ke anak murid, ya ke anak murid ya wakil saya baru tahu, terutama kalau murid ya ke siswa saya. Nah, tapi seringkali juga beliau membantu kalau bisa diselesaikan oleh beliau sama guru BK wali kelas misalnya. Nah, kasus itu ya nggak sampai ke tangan saya, alhamdulillah bukan ya. Jadi itu enggak membuat semuanya ibu kerja sendiri gitu, tapi berbagi slot kepada sesuai porsinya masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini hal yang baru yang seperti saya sampaikan di awal. Baru saya ini pertanyaan luar biasa. Jadi mengadakan pendekatan humanis tanpa membantu meringankan konflik yang terjadi, tanpa menyudutkan kedua belah pihak. Pendekatan humanis yang saya lakukan ini juga membuat keterbukaan sehingga komunikasi berarah terjalin dan membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di pertengahan wawancara kita tadi, ya pendekatannya ya seperti itu, Bu Maria. Jadi jangan pernah kita membahas satu permasalahan yang harusnya tadi cukup dua orang yang tahu kelas kepala sekolah. Nah, kalau itu kita akan di forum kan itu jadi meluas, kan aib namanya, mempermalukan itu tidak baik sekali Bu Maria. Jadi sebagai seorang ibu ya seperti itu. Nah, kita belajar dari bagaimana cara kita mendidik anak kita di rumah ya Bu ya, kan penuh kasih. Nah ternyata dengan cara-cara seperti itu saya rasa lebih bijak. Nah itu yang saya alami selama ini. Alhamdulillah memperkecil konflik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, jadi Bu Maria saya mohon maaf nih kalau nggak sesuai seperti harapan, bukan berarti saya yang paling pandai di sini. Jadi mimpin itu asik, unik gitu. Nah, unik. Berarti Ibu udah jalaninnya dengan hati nih? Hati, pertama dengan hati, mengendalikan emosi, bukan dengan kekerasan dan emosi. Bu Maria, jadi dengan hati, mengajarlah dengan hati. Iya, betul. Kalau kita mengajar dengan hati itu ya seperti itu tadi. Ya anak-anak senakal apapun mereka ya tetap anak saya dan mereka harus diperhatikan. Nah, bukan mereka diabaikan. Iya, bukan mereka justru dikucilkan gitu ya. Kalau mereka dikucilkan dan diabaikan justru kita makin menjerumuskan dia. Dalam satu kelas tuh Bu Maria. Tidak semua anak bermasalah. Betul. Dan tidak semua anak juga cemerlang. Mungkin dari 32 anak ada sekitar 3-4 orang. Kalau ditinjau kasus, permasalahan itu bukan pada diri mereka, terkadang dari faktor keluarga dan segala macam. Nah ini kan perlu dibantu mereka. Nah kalau kita biarkan dia makin terpuruk mereka kan. Nah kita perhatikan, bukan berarti mengabaikan yang sudah baik. Nah, berarti motivasi ya, motivasi. Nah itulah tadi mengajar dengan hati. Kita anggaplah mereka anak kita orang tuanya. Begitu mereka punya masalah, yang 5 ini tarik. Ya, tinjau kasus, siapa dulu yang buat masalahnya, selesaikan satu demi satu. Bawa mereka itu bicara dengan hati, kemudian bawa ke mereka yang happy. Nah, mungkin Ibu menunjukkan bahwa ibunya ada loh di pihak kalian, kalian tidak sendiri loh. Jadi kalau mereka punya masalah di rumah, ibaratnya, lo kan punya orang tua lo masih di sekolah. Apalagi yang punya peran penting tuh, Maria adalah wali kelas. Itulah orang tua dia yang tahu persis bagaimana karakter anaknya masing-masing. Nah, jadi jangan menemukan satu masalah lalu kita abaikan, lalu kita sudutkan. Nah, jadi udah kita guru belajar dari situ aja lah, saya rasa. Dari situ saya belajar ya. Ibu belajar dari hati. Berarti pengalaman yang Ibu dapatkan selama ini memang menempa Ibu seperti ini. Memang karakter Ibu pun seperti ini. Terima kasih Ibu. Jadi saya melakukan wawancara, saya juga dapat ilmu dari Ibu, dapat belajar menjadi seorang ibu dengan karakter yang Ibu lah. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Bu Maria. Saya juga terima kasih mendapatkan hal yang baru. Apa ini? Mereka soalnya pintar orang bikin soal ini. Saya jawablah. Mudah-mudahan karya Bu Maria ke depan baik. Pokoknya saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak murid gitu. Jadi share seperti ini ya. Yang baik saja diambil dari Ibu. Ibu bukan manusia biasa, bukan manusia yang hebat. Jadi hanya kebetulan saja secuil dititipkan oleh Allah kepada Ibu cara memimpin Ibu seperti ini. Setiap orang kan punya cara berbeda-beda, tapi tujuan akhirnya itu pasti sama kan gitu. Ingin sekolah itu maju dan berkembang, ingin gurunya menjadi lebih baik. Nah sama kan kita dengan anak-anak didik kita. Nah jadi artinya apa? Bukan berarti saya yang paling hebat gitu, enggak. Saya juga penuh dengan kekurangan yang mesti banyak belajar. Dikala saya ditempatkan di SMP 1 dengan skala guru jumlahnya
60 dengan staff-staff, Nah. itu menempa diri saya lagi untuk belajar lebih keras bagaimana menghadapi Karakter yang 60 lebih ini, gimana lagi gitu. Nah, Satu melawan iya, tapi karena tadi udah dari dulunya itu memang seperti inilah karakter saya. Kan Bu Maria tahu kan gimana Iya. saya kan, ya udah saya nikmati saja, enjoy saja saya jalankannya. Alhamdulillah setahun berjalan, alhamdulillah kita aman-aman saja, mudah-mudahan sampai ke depan tetap aman ya Bu Maria ya. Saya Baik, terima kasih ya Ibu ya. sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu ya. I was born feeding the dust. I built my reputation. Siang Bu Endang. Bu Endang, saya mohon kesediaan Bu Endang nih. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan sama Ibu yang berkaitan dengan pimpinan Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah Ibu. Mohon Ibu berkenan waktunya Bu. Terima kasih Bu ya. Baik Bu Endang, begini Bu Endang, pertanyaannya ada 8 poin nih Bu, tapi saya tanyakan satu-satu ya Bu ya. Yang pertanyaannya yang ingin saya pertanyakan selama ini nih, bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidukan moral Bu? Baik, ya terima kasih pada Ibu Maria yang merupakan sebagai guru penggerak ya Bu ya. Calon Bu, Calon guru penggerak angkatan ke-7. Iya. Dan pertanyaannya bagus sekali, tapi saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan yang saya alami di sekolah saya. Nah, kalau di SMP Negeri 5 Siduraya ya, sejauh ini kasus-kasus yang merupakan dilema etika pendidikan moral itu kita tidak melakukan identifikasi secara khusus ya, tapi kita akan mempelajari kasusnya seperti apa dan kita hubungkan, kita konsulkan dengan teman-teman tim yang ada di sana. Nanti kesimpulan yang ada nanti akan dijadikan kita ambil sebagai keputusan untuk tindak lanjutnya. Berarti kasusnya itu Ibu coba simpulkan dulu, baru nanti kesimpulan itu jadi bahan tindak lanjut Ibu untuk mengambil sebuah keputusan di Bu Endang ya. Oke. Sementara seperti itu. Baik, terima kasih Bu Endang. Sekarang begini Bu, selama ini nih bagaimana Ibu tuh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu. Tadi bagus sekali. Nomor 2, yang biasa yang pernah kami lakukan ya sementara ya. Iya Bu. Selama ini saya dengan tim yang ada di sana dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus tersebut, kami selalu melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, koordinasi ini kami lakukan kami dahulukan dengan melakukan musyawarah. Nah, dengan musyawarah tersebut nanti diambil suatu kesimpulan. Nah, pihak yang terkait itu ya salah satunya ada orang tua, yang jelas mereka masih dalam komite stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Nah, masalahnya nanti akan kita tindak lanjuti apa yang harus kita lakukan ya, masalah apa yang mendesak itu akan segera kami ambil suatu tindakan. Berarti intinya Bu Endang, pokoknya koordinasi dulu kepada pihak-pihak terkait, baru nanti kita pilih gitu. Tindakan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Endang. Kemudian Bu Endang, kira-kira nih dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Langkah-langkah yang bisa kami lakukan itu ada 2 pemikiran ya yang bisa kami lakukan ya. Bisa itu yang berdampak negatif dan ada juga yang berdampak positif. Nah, tetapi kebanyakan kita di sana itu ambil yang baik-baiknya saja dulu. Nah, nanti baru kita utamakan kepentingan warga yang ada di sekolah tersebut. Jadi intinya yang positif tapi mengutamakan kepentingan bersama. Baik, berarti
harus pikirkan dulu dampaknya nih. Iya. Nanti dampaknya ini baik enggak buat kehidupan warga di sekolah. Kalau negatif, bagaimana juga mengatasinya, begitu ya Bu Endang ya. Oke, baik, terima kasih. Bisa Bu jadikan Endang. PR kalau Iya, begitu. betul betul. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira nih hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang biasa saya lakukan ya berkaitan dengan mengambil keputusan, Iya. ya, karena di sana juga saya salah satu ya kepala sekolah yang di bawah dibandingkan dengan guru yang lain. Umurnya. Iya, karena rata-rata sana gurunya senior. Saya selalu mengutamakan musyawarah dulu. Musyawarah dulu kepada pihak-pihak yang terlibat tadi ya, baik pihak terlibat ini kan salah satu ya wakil kita juga bisa, guru-guru bersangkutan juga bisa. Nanti juga kita dengan stakeholder atau salah satu perwakilan komite juga kita Libatkan. ya kita libatkan ya, paling tidak ketuanya yang kita undang ke sekolah. Nah, dalam musyawarah nanti kita akan mencari fakta-fakta yang relevan, fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut. Iya. Apa sih masalahnya ini? Bagaimana solusi yang harus kita ambil keputusan nanti? Nah, setelah itu baru kita pertimbangkan. Ya, kita pertimbangkan mata-mata keputusan itu betul atau enggak kita ambil. Nah, jadi intinya yang pertama itu adalah musyawarahkan dulu. Iya. Nah, kepada pihak-pihak yang ada stakeholder yang ada di tim itu tadi. Iya. Itu langkah yang saya ambil. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Bijak sekali langkah yang Ibu ambil. Bu Endang, kita lanjut lagi ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya. Begini Bu Endang, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, baik ya, pertanyaannya bagus sekali dari Iya. Bu Maria ya. Terima kasih Bu. Setiap sekolah itu pasti mempunyai tantangan tersendiri, apalagi berkaitan dengan keputusan yang harus kita ambil. Iya. Nah, salah satu tantangan yang menurut saya agak berat karena di sana itu tadi, karena di sana ini kan kebanyakan dari senior ya yang kita. Nah, kalau kita melakukan suatu perubahan ini kan tidak langsung mutlak mereka terima. Iya. Nah, tantangan itu adalah di guru senior tadi. Belum tentu dia menerima apa yang kita sampaikan. Nah, paling dia berpikir lagi. Iya. Tetapi kita tidak putus asa. Kita selalu memberikan pengetahuan, informasi kepada guru yang bersangkutan. Tapi yang saya alami di sekolah, alhamdulillah mereka mengerti apa yang kita bicarakan, kita jelaskan kepada mereka bahwa ini penting untuk kita Kemajuan sekolah. ya, kemajuan sekolah, baik untuk dirinya sendiri juga maupun untuk stakeholder yang ada di sekolah. Berarti intinya ya Bu ya, walaupun ada sedikit agak susah ke guru senior, tapi yang namanya proses Ibu tuh tetap pada jalurnya gitu ya Bu ya, tetap nggak mundur gitu, tapi tetap melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa Ibu lakukan lah gitu ya Bu ya. Iya, pendekatan itu kita melalui perilaku. Perilaku ya. Berarti Ibu menjadikan diri Ibu sebagai role model gitu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Endang. Yang selanjutnya Ibu, kira-kira nih apakah Ibu memiliki sebuah tata kala gitu atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik Ibu, bagus sekali pertanyaannya, ini berkaitan dengan skedo ya. Ya, atau prosedur gitu. Ya, biasanya kalau kita ada suatu permasalahan yang harus kita putuskan itu, yang pernah saya lakukan di sana kita tidak mempunyai jadwal, tetapi kita mengusahakan. Contoh misalnya ada suatu kejadian di setempat, ya hari itu juga kita akan selesaikan. Jadi intinya itu hal-hal yang masalah itu tidak berlarut-larut. Jadi kita menyelesaikan di suatu tempat, tapi dengan cara ya sesuai dengan prosedur tadi. Kecuali kalau kita yang berkaitan dengan yang lebih dari berat, ini, gitu. lebih berat. Nah, itu kita lakukan pembinaan. Baik, terima kasih Bu.
Selanjutnya Bu, kira-kira nih dalam pengambilan keputusan gitu, apakah ada gitu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Di setiap sekolah itu pasti punya ini ya, pimpinan. Oke. Kita juga sebagai pimpinan satu kesatuan yang di sekolah, di atas kita juga ada pimpinan. Oh, pengawas gitu maksudnya? Iya. Biasanya kalau hal-hal seperti ini, sebelum saya mengambil keputusan ke tim yang ada di sekolah, saya biasanya saya dengan pimpinan yang di atas. Ini kalau seperti ini gimana Pak? Solusinya seperti apa? Jadi intinya pimpinan yang membantu saya itu adalah di atas saya lagi. Nah, karena kita kan nggak bisa berdiri sendiri ya, di bawah kita kan kita yang memimpin mereka. Nah di atas kan ada lagi. Jadi antara atas bawah itu saling melengkapi lah. Biar apa dalam pengambilan keputusan pun kita bisa menyenangkan hati banyak orang begitu ya, yang nggak salah langkah gitu ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Satu pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali, ini berkaitan dengan pengalaman juga. Iya. Karena saya baru 2 tahun, berjalan 2 tahun ya, banyak sekali yang kita petik dari pengalaman ini ya. Iya. Salah satunya yang tadinya kita tahu dari tahun, berarti kita menambah ilmu dan pengetahuan kita ya. Nah, ilmu pengetahuan kita itu tidak hanya di literatur, tetapi dalam hal seperti ini. Nah, ini juga banyak pengalaman juga. Kalau tidak wawancara ini, jadi tidak tahu apa ini ilmunya jadi nambah ya Bu. Iya, jadi ini salah satu pengalaman yang menurut saya itu baik sekali. Berarti saya tambah ilmu lagi, tambah wawasan lagi ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya sudah 8 item saya sampaikan. Terima kasih nih sekali lagi saya ucapkan sama Bu Endang nih udah memberikan waktu kepada saya gitu. Saya tadi Bu Endang bilang bahwa saya jadi tambah ilmunya, saya juga nih bertambah juga wawasan saya gitu kepada kepala sekolah pengambil kepentingan. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, baik, sama-sama Bu Maria. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Sukses selalu. Sama-sama Bu, sama-sama sukses kita.